Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak Dr. Apoteker Andre Prasetyo, Magister Farmasi, selaku dosen pengampu mata kuliah Farmasi Industri. Dan juga teman-teman yang menyaksikan presentasi kelompok kami. Perkenalkan, kami dari kelas D, kelompok 3, mata kuliah Farmasi Industri. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami izin mempresentasikan mengenai topik terkait aspek cara pembuatan obat yang baik atau CPOB dengan judul peralatan. Sebelumnya, saya izin perkenalkan nama-nama anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu dengan saya sendiri, Nandiani Purwaningtyas dengan MPM 2023-2100126, lalu Putri Islam Nur Rahma dengan MPM 2023-20153, kemudian Reva Akmalira Zakia dengan MPM 2023-2100160, lalu Reva Nadia dengan MPM 2023-2100161. Pertama, ada pendahuluan. Industri farmasi harus menjamin setiap produk obat memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu yang konsisten. Salah satu faktor yang menentukan kualitas produk adalah peralatan produksi, sehingga peralatan harus dirancang, digunakan, dibersihkan, dan dipelihara sesuai pedoman cara pembuatan obat yang baik atau CPOB untuk mencegah kontaminasi dan menjaga mutu produk. Selanjutnya ada prinsip utama. Berdasarkan pedoman cara pembuatan obat yang baik atau CPOB, terdapat beberapa prinsip utama dalam pengelolaan peralatan produksi yang bertujuan untuk menjaga mutu obat serta meminimalkan risiko kontaminasi selama proses manufaktur. Adapun 4 prinsip utama dalam pengelolaan peralatan produksi, antara lain, yang pertama, desain dan konstruksi. Prinsip ini memudahkan pembersihan dan mencegah kontaminasi. Yang kedua, ukuran dan kapasitas. Prinsip ini sesuai dengan kebutuhan proses produksi. Yang ketiga, penempatan. Prinsip ini ditata secara tepat untuk mencegah kesalahan dan kontaminasi silang. Yang keempat, kualifikasi dan perawatan. Prinsip ini dikualifikasi, dikalibrasi, dan dipelihara secara berkala agar tetap berfungsi optimal. 4 prinsip utama tersebut bertujuan dalam beberapa hal, yaitu menjamin kualitas, keamanan, dan efektivitas produk obat. Lalu, mendukung efisiensi proses produksi, kemudian meminimalkan risiko kontaminasi dan kesalahan produksi. Oleh sebab itu, kepatuhan terhadap cara pembuatan obat yang baik atau CPOB adalah kunci mutu dan kepercayaan konsumen. Selanjutnya ada permukaan peralatan yang bersentuhan dengan bahan. Permukaan peralatan yang bersentuhan langsung dengan bahan baku, produk antara maupun produk ruahan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk mencegah kontaminasi dan menjaga mutu produk farmasi. Terdapat 3 persyaratan utama, antara lain yang pertama ada non-reaktif. Permukaan alat tidak boleh bereaksi dengan bahan yang diproses sehingga stabilitas dan mutu produk tetap terjaga. Yang kedua ada non-aditif. Permukaan alat tidak boleh melepaskan partikel atau zat lain yang dapat mencemari produk. Yang ketiga ada non-absorptif. Permukaan alat tidak boleh menyerap komponen bahan sehingga kadar dan kualitas produk tetap sesuai spesifikasi. Sebagai upaya dalam memenuhi persyaratan tersebut, industri farmasi umumnya menggunakan material inert seperti stainless steel serta ISI 316L yang tahan korosi, mudah dibersihkan, dan tidak bereaksi dengan bahan obat. Maka, stainless steel yang tahan korosi, mudah dibersihkan, sehingga permukaan halus dan tidak bereaksi dengan bahan obat, bertujuan untuk menjaga mutu dan keamanan produk. Selanjutnya ada spesifikasi bahan atau material peralatan. Pemilihan material peralatan produksi harus disesuaikan dengan fungsi dan tingkat kontaknya dengan produk untuk mencegah kontaminasi serta menjaga mutu sediaan farmasi. Terdapat beberapa material peralatan yang umum digunakan, antara lain yang pertama ada ISI 316 atau 316L. Material ini merupakan baja tahan karat yang digunakan pada permukaan alat yang bersentuhan langsung dengan produk karena tahan korosi dan tidak mudah bereaksi dengan bahan obat. Yang kedua ada ISI 304. Material ini digunakan pada bagian luar atau komponen yang tidak bersentuhan langsung dengan produk. Yang ketiga ada kaca atau borosilikat. Material ini digunakan sebagai wadah atau tangki tertentu karena bersifat inert dan tahan terhadap berbagai bahan kimia. Yang keempat ada PTFE atau Teflon. Material ini digunakan sebagai gasket atau pelapis katup karena tahan panas dan bahan kimia serta tidak mudah menyerap zat. Yang kelima ada PP atau polipropilen. Material ini digunakan pada komponen non-kritis karena memiliki ketahanan kimia yang baik dan bobot yang ringan. Yang keenam ada PVDF dan UPVC. Material ini banyak digunakan pada sistem perpipaan air murni karena tahan korosi dan membantu mengurangi pembentukan biofilm. Yang ketujuh ada silikon. Material ini digunakan sebagai selang atau segel karena bersifat elastis, inert, dan tahan terhadap proses sterilisasi. Yang kedelapan terdapat asbes. Material ini dilarang digunakan pada peralatan farmasi karena berisiko melepaskan serat yang dapat mencemari produk.
Oleh sebab itu, material yang tepat dapat mencegah kontaminasi, mendukung kinerja peralatan optimal, serta menjaga mutu, keamanan, dan efikasi produk farmasi. Selanjutnya ada bahan operasional alat atau pelumas dan pendingin. Bahan operasional seperti pelumas dan zat pendingin tidak boleh bersentuhan langsung dengan bahan baku maupun produk untuk mencegah kontaminasi kimia. Terdapat beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, antara lain yang pertama ada pencegahan kontak. Peralatan harus memiliki sistem segel yang baik untuk mencegah kebocoran pelumas atau pendingin ke dalam produk. Yang kedua ada pelumas food grade. Pada area yang berpotensi mengalami kontak dengan produk, maka pelumas yang digunakan perlu memenuhi standar food grade atau H1. Yang ketiga ada penanganan kebocoran. Setiap kebocoran harus segera ditangani, didokumentasikan, dan produk yang terdampak perlu dievaluasi sebelum digunakan kembali. Oleh sebab itu, perawatan rutin serta penggunaan bahan operasional yang memenuhi spesifikasi atau berkualitas menjadi langkah penting untuk menjaga mutu atau mutu produk terjaga dan keamanan produk farmasi. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada perlengkapan elektris, kedap eksplosi, dan pembumian wadah. Yang pertama itu ada sistem pengamanan bahan mudah terbakar. Semua peralatan khusus yang digunakan untuk pengolahan bahan kimia atau yang mudah terbakar di area kerja yang menggunakan bahan mudah terbakar harus dilengkapi dengan perlengkapan elektris yang kedap. Dan yang kedua itu ada jenis perlengkapan elektris kedap eksplosi. Yang pertama ada tombol tahan kedap terhadap eksplosi, yang kedua tombol pengendali kedap eksplosi, yang ketiga itu ada unit lampu tubular kedap eksplosif, dan yang keempat itu ada panel pengendali komando kedap eksplosif. Dan yang ketiga itu sistem pembumian atau grounding, alat ukur dan sistem kalibrasi. Yang pertama itu persyaratan rentang dan juga ketelitian. Harus tersedia alat timbang dan alat ukur dengan rentang serta ketelitian yang tepat untuk menunjang kelancaran proses produksi dan pengawasan mutunya. Yang kedua itu ada interval waktu pemeriksaan. Peralatan yang berfungsi untuk mengukur, menimbang, mencatat, dan mengendalikan wajib dikalibrasi serta diperiksa pada interval waktu tertentunya. Yang ketiga itu dokumentasi dan juga label status. Catat pengujian atau kalibrasi yang memadai harus disimpan dengan baik. Selanjutnya sistem filtrasi dan pemipaan air. Yang pertama, filter cairan non-serat. Filter cairan yang digunakan ini dalam proses produksi harus didesain dengan sedemikian rupa agar tidak melepaskan serat ke dalam produk. Yang kedua itu ada pelarangan filter asbes. Komponen peralatan atau filter yang mengandung asbes tidak boleh digunakan karena setelahnya akan disaring kembali menggunakan filter khusus anti pelepasan serat. Yang ketiga, prosedur sanitasi pipa air. Saluran pipa untuk air suling, air deionisasi, dan pipa air produk lainnya harus disanitasi secara berkala sesuai dengan prosedur yang sudah tertulis. Selanjutnya ada jarak dan juga penempatan alat. Yang pertama, pencegahan kesesakan dan kekeliruan. Peralatan antar satu dengan yang lain harus ditempatkan pada jarak yang cukup. Penempatan ini bertujuan untuk menghindari kesesakan di area kerja serta memastikan tidak terjadinya kekeliruan atau error. Yang kedua, aksesibilitas saluran penunjang. Saluran penunjang operasional seperti air, uap, udara bertekanan, atau vakum harus dipasang sedemikian rupa agar mudah diakses pada setiap tahapan proses. Yang ketiga, sabuk pengaman mekanis, yaitu sebagai bentuk dalam menjamin keselamatan bekerja, maka semua sabuk dan pule mekanis yang posisinya terbuka wajib dilengkapi dengan pelindung. Manfaat penataan yang baik juga dapat mencegah kesesakan, menghindari error atau mix up produk, serta mempermudah akses dan perawatan, dan juga menjamin mutu produk dan efisiensi produknya. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai nomor identitas peralatan utama. Nomor identitas peralatan merupakan kode unik yang diberikan pada setiap peralatan utama di industri farmasi. Tujuan utama dari pemberian kode ini adalah untuk membedakan suatu alat dengan alat yang lainnya sehingga tidak terjadi kesalahan identifikasi. Contohnya pada slide ini terdapat kode TK001 yang menunjukkan identitas sebuah tangki pencampur. Nomor identitas ini digunakan dalam berbagai dokumen produksi seperti batch record atau rekam batch, dokumen kalibrasi, kualifikasi, validasi, jadwal perawatan, hingga pencatatan pembersihan alat. Dengan adanya identitas yang konsisten pada seluruh dokumen, maka seluruh riwayat penggunaan alat dapat ditelusuri dengan mudah.
Hal ini berkaitan dengan prinsip traceability atau ketertelusuran, yaitu kemampuan untuk mengetahui kapan alat digunakan, siapa yang menggunakannya, produk apa yang diproses menggunakan alat tersebut, kapan dilakukan perawatan, dan kapan dilakukan kalibrasi. Prinsip ini sangat penting dalam penerapan cara pembuatan obat yang baik atau CPOB, karena seluruh proses produksi harus terdokumentasi secara lengkap. Dasar penerapan nomor identitas peralatan ini terdapat pada CPOB tahun 2018, khususnya pada bab 3 mengenai sarana dan bab 5 mengenai produksi. Selain itu juga mengacu pada WHO GMP Guidelines, EU GMP Annex 50 mengenai Qualification and Validation, serta PDI Technical Report nomor 52 yang membahas identifikasi peralatan. Nah, mengapa nomor identitas ini penting? Yang pertama itu untuk menjamin ketertelusuran setiap peralatan sepanjang siklus hidupnya, mulai dari pemasangan, penggunaan, perawatan, hingga akhirnya tidak digunakan lagi. Yang kedua, memudahkan proses pencatatan dan pengendalian dokumentasi. Misalnya, ketika audit meminta riwayat penggunaan suatu alat, perusahaan cukup mencari berdasarkan nomor identitasnya. Yang ketiga, membantu investigasi apabila terjadi penyimpangan atau deviasi selama proses produksi. Dengan mengetahui alat apa yang digunakan, penyebab masalah dapat ditelusuri dengan cepat. Dan yang terakhir, meminimalkan kesalahan penggunaan maupun pemeliharaan alat karena setiap alat memiliki identitas yang jelas. Dalam label identitas peralatan, terdapat beberapa informasi penting, yaitu kode atau ID peralatan yang bersifat unik dan tidak boleh sama dengan alat yang lainnya, nama atau jenis peralatan, lokasi penempatan alat, nomor seri apabila tersedia, serta tanggal pemasangan atau commissioning. Nomor identitas dapat berupa kombinasi huruf dan angka sesuai dengan sistem penomoran yang telah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Label identitas juga harus dipasang pada bagian alat yang mudah terlihat, tahan lama, serta tidak mudah lepas, luntur, ataupun rusak agar tetap dapat dibaca selama proses penggunaan alat. Sebagai contoh, pada rekam batch, identitas peralatan selalu dicantumkan pada kolom peralatan utama. Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas alat mana yang digunakan untuk memproduksi suatu batch obat. Sebagai praktik yang baik, seluruh sistem identifikasi peralatan harus terdokumentasi dalam Master Equipment List, sehingga tidak terjadi duplikasi nomor, perubahan identitas tanpa izin, ataupun kehilangan label. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai sistem pemipaan dan penandaan aliran. Sistem pemipaan merupakan jaringan pipa yang digunakan untuk mengalirkan berbagai jenis bahan dalam proses produksi, seperti air, uap, udara bertekanan, gas, vakum, maupun cairan proses. Karena setiap pipa membawa bahan yang berbeda, maka diperlukan sistem penandaan agar operator dapat langsung mengetahui isi pipa dan arah alirannya tanpa harus membuka atau membongkar sistem. Tujuan utama dari penandaan aliran ini adalah untuk memudahkan identifikasi jenis bahan yang sedang dialirkan. Selain itu, tanda panah pada label juga menunjukkan arah aliran sehingga operator mengetahui dari mana bahan berasal dan kemana bahan akan dialirkan. Penandaan ini juga bertujuan mencegah kesalahan operasional, misalnya salah membuka katup atau salah menyambungkan jalur pipa, yang dapat menyebabkan kontaminasi silang maupun gangguan proses produksi. Selain itu, sistem penandaan mendukung keselamatan kerja serta memastikan fasilitas memenuhi persyaratan CPOB. Agar mudah dibaca, tanda pada pipa harus ditempatkan pada lokasi yang mudah terlihat, terutama di dekat katup, flensa, sambungan, alat ukur, dan setiap percabangan pipa. Penempatan ini memudahkan operator saat melakukan inspeksi maupun perawatan. Label juga tidak boleh terhalang oleh isolasi pipa, mesin, atau struktur bangunan sehingga tetap dapat terlihat dari berbagai arah. Dalam penandaan pipa terdapat 3 komponen utama. Yang pertama adalah nama bahan, misalnya uap, udara, gas, vakum, atau WFI. Yang kedua adalah panah arah aliran yang menunjukkan arah perpindahan bahan di dalam pipa. Yang ketiga adalah ukuran huruf, yaitu minimal setinggi 10 mm, meskipun ukuran 15-25 mm. Lebih disarankan agar lebih mudah dibaca, terutama pada pipa berdiameter besar. Pada slide ini juga ditunjukkan contoh standar warna dasar pada pipa yang umum digunakan. Pipa merah
digunakan untuk uap atau steam yang berfungsi sebagai sumber panas dalam proses produksi maupun sterilisasi. Pipa biru digunakan untuk udara bertekanan atau compressed air, biasanya digunakan untuk sistem pneumatik dan membantu proses pembersihan. Pipa abu-abu digunakan untuk vakum yang berfungsi dalam proses pengeringan maupun penyedotan bahan. Pipa kuning digunakan untuk gas seperti nitrogen, karbon dioksida, maupun gas alam sesuai kebutuhan proses. Sedangkan pipa hijau digunakan untuk WFI atau water for injection, yaitu air murni yang digunakan dalam pembuatan sedian steril maupun pencucian akhir peralatan. Hal yang harus diperhatikan adalah warna dasar tidak boleh diubah sembarangan. Label harus tetap bersih dan mudah dibaca, serta penandaan harus diperiksa secara berkala agar selalu sesuai dengan kondisi aktual instalasi. Dasar penerapan sistem ini mengacu pada CPOB tahun 2018, WHO GMP Annex 15, serta ISPE Baseline Guide mengenai commissioning dan qualification. Selanjutnya, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur penanganan peralatan yang mengalami kerusakan. Dalam industri farmasi, setiap peralatan yang tidak berfungsi dengan baik tidak boleh langsung digunakan karena dapat mempengaruhi mutu produk, menyebabkan kontaminasi, bahkan membahayakan keselamatan operator. Langkah pertama adalah mengidentifikasi kerusakan. Operator harus segera mengenali apabila terdapat alat yang mengalami gangguan fungsi, kerusakan mekanik, kerusakan listrik, atau kondisi lain yang menyebabkan alat tidak layak digunakan. Setelah kerusakan diidentifikasi, langkah berikutnya adalah memberikan label status pada alat tersebut. Label yang digunakan biasanya bertuliskan rusak atau dalam perawatan, disertai informasi mengenai tanggal, penyebab kerusakan, dan petugas yang memasang label. Tujuan pemberian label ini adalah agar seluruh personil mengetahui bahwa alat tersebut tidak boleh digunakan. Tahap berikutnya adalah mengeluarkan alat dari area produksi. Peralatan dipindahkan menuju area maintenance atau area perawatan agar tidak digunakan secara tidak sengaja selama proses produksi berlangsung. Pemisahan ini juga mencegah terjadinya kesalahan operasional. Setelah alat dipindahkan, seluruh kejadian harus dicatat dan dilaporkan melalui sistem dokumentasi perusahaan. Dokumentasi ini penting sebagai bukti bahwa kerusakan telah ditangani sesuai prosedur serta menjadi dasar perencanaan perbaikan. Alur prosedurnya dimulai dari identifikasi kerusakan, kemudian pemberian label status, selanjutnya alat dipindahkan dari area produksi menuju area maintenance, dan akhirnya seluruh tindakan dicatat serta dilaporkan. Contohnya pada slide ini dijelaskan perubahan status alat. Awalnya alat masih dalam kondisi normal, setelah ditemukan kerusakan, label rusak dipasang. Selanjutnya alat dipindahkan menggunakan troli menuju area maintenance hingga proses perbaikan selesai. Penerapan prosedur ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama, mencegah penggunaan alat yang sudah tidak layak pakai. Yang kedua, melindungi mutu produk dan menjaga keselamatan kerja. Yang ketiga, memastikan seluruh proses perbaikan terdokumentasi sehingga riwayat alat tetap dapat ditelusuri. Dan yang keempat, mendukung program pemeliharaan yang terencana sehingga kerusakan dapat segera diperbaiki. Semua prosedur ini merupakan bagian dari persyaratan CPOB agar setiap alat yang digunakan dalam produksi selalu berada dalam kondisi yang memenuhi standar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai rancang bangun peralatan yang memudahkan proses pembersihan. Dalam industri farmasi, desain peralatan harus dibuat sedemikian rupa sehingga seluruh permukaan yang kontak dengan produk dapat dibersihkan secara menyeluruh. Hal ini bertujuan mencegah sisa produk tertinggal yang dapat menyebabkan kontaminasi silang maupun pertumbuhan mikroorganisme. Prinsip yang pertama adalah desain yang sederhana. Peralatan sebaiknya memiliki permukaan yang halus, sudut membulat, dan seminimal mungkin sambungan yang dapat menjadi tempat penumpukan kotoran. Permukaan yang halus membuat proses pencucian menjadi lebih efektif dibandingkan permukaan yang kasar. Lalu prinsip yang kedua adalah mudah dibongkar dan mudah dipasang. Komponen yang kontak langsung dengan produk harus dapat dilepas tanpa memerlukan alat khusus. Dengan demikian, proses pembersihan, inspeksi, maupun perawatan dapat dilakukan secara lebih cepat dan menyeluruh. Prinsip yang ketiga adalah bebas dari bagian yang sulit dijangkau, seperti ditleg, celah sempit, maupun ruang tersembunyi. Ditleg merupakan bagian pipa yang tidak memiliki aliran sehingga cairan dapat tertinggal dalam waktu yang lama.
Kondisi ini beresiko menjadi tempat berkembangnya mikroorganisme maupun penumpukan residu produk. Pada contoh yang ada pada slide, terlihat beberapa karakteristik penting. Penutup tangki menggunakan sistem triclamp sehingga mudah dibuka saat proses pembersihan. Permukaan bagian dalam memiliki kekasaran maksimal sekitar Ra lebih kecil atau sama dengan 0,8 mikrometer dengan sudut membulat minimal radius 3 mm, sehingga tidak terdapat sudut tajam yang sulit dibersihkan. Selain itu, dasar tangki memiliki sistem drainase yang memungkinkan seluruh cairan keluar secara sempurna tanpa meninggalkan sisa. Fitur-fitur tersebut membuat seluruh bagian pada alat dapat dibersihkan secara menyeluruh. Sebaliknya, desain yang kurang baik biasanya memiliki sudut tajam, deadlight banyak celah pada sambungan, permukaan kasar, serta area yang dapat menahan cairan. Bagian-bagian tersebut berpotensi menjadi tempat akumulasi residu produk sehingga meningkatkan risiko kontaminasi. Dengan menerapkan desain yang higienis, perusahaan memperoleh berbagai keuntungan, yaitu menjaga kebersihan dan higienitas alat, mencegah kontaminasi silang dan pertumbuhan mikroba, mengurangi waktu serta biaya pembersihan, memenuhi persyaratan CPOB dan regulasi, serta pada akhirnya menjaga kualitas produk dan keselamatan pasien. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prosedur dan alat pembersihan sesuai dengan standar CPOB-nya. Pembersihan dilakukan menggunakan alat dan bahan yang sesuai dengan standar untuk menjaga kebersihan, mencegah kontaminasi silang, dan memastikan keamanan lingkungan produksi. Alat-alatnya itu ada berbagai macam. Contohnya itu alat lap terbatas serat atau bebas serat, mesin penghisap debu, udara bertekanan, sikat nilon, dan larangan dan tidak boleh menggunakan sikat hijau. Lalu selanjutnya ada jadwal perawatan dan perbaikan alat supaya terencana, terjaga, dan produksinya tetap optimal. Perawatan dan perbaikan alat dilakukan secara terencana dengan mengacu pada standar internal menggunakan bahan kimia yang sesuai, serta dicatat dengan lengkap untuk menjamin keandalan alat dan kelancaran proses produksi. Lalu di sini kita ada penyusunan jadwal agar tidak mengganggu produksinya, yaitu jadwal disusun dengan mempertimbangkan prioritas alat, frekuensi perawatan, dan waktu produksinya. Yang kedua itu ada spesifikasi internal bahan kimia perawatan. Dengan penggunaan bahan kimia perawatan harus sesuai dengan spesifikasi internal dan petunjuk penggunaan. Lalu ketiga ada catatan perawatan atau perbaikan alat. Setiap kegiatan perawatan atau perbaikan harus didokumentasikan secara lengkap dan terdokumentasi. Lalu selanjutnya ada pembersihan berurutan dan kampanye supaya bersih antar batch tetap aman dan produksinya tetap berkualitas. Pembersihan dilakukan secara berurutan antar batch dalam satu kampanye diproduksi untuk memastikan kebersihan peralatan, mencegah kontaminasi silang, dan menjaga mutu setiap produk. Yang pertama itu ada campaign. Campaign adalah rangkaian batch produk yang dibuat secara berurutan menggunakan peralatan dan formula produk yang sama. Yang kedua ada pembersihan antar batch. Pembersihan dilakukan antar batch untuk menghilangkan residu produk sehingga tidak terjadi kontaminasi silang. Lalu yang ketiga ada penentuan jumlah maksimum batch sebelum pembersihan menyeluruh. Jumlah maksimum batch dalam satu campaign ditetapkan berdasarkan evaluasi resiko dan data validasi. Lalu selanjutnya ada pemeliharaan buku logbook dan peralatan. Catat lengkap, bukti nyata, produk aman, dan berkualitas. Pencatatan logbook dilakukan setiap kali kegiatan pembersihan, perawatan, dan perbaikan peralatan untuk memastikan keterlancaran, validasi, dan kepatuhan terhadap standar CPOB. Yang pertama yang harus dilakukan itu harus dicatat di dalam logbook. Yang harus dicatat itu ada tanggal, waktu, produk, nomor batch, validasi pembersihan, dan personil pelaksananya. Lalu yang kedua itu ada tujuan pencatatan logbook, yaitu menjamin keterlacakan setiap aktivitas, membuktikan bahwa kegiatan dilakukan sesuai dengan prosedur. Lalu yang ketiga itu ada contoh-contoh pengisian logbook, pembersihan peralatan bisa dilihat di tabel sini. Lalu yang keempat itu ada ketentuan pemeliharaan logbook. Logbook harus diisi segera setelah kegiatan selesai, lalu ditulis dengan jelas, tidak boleh dihapus. Jika terjadi kesalahan, coret satu garis, paraf, dan tulis perbaikannya.
Lalu di sini ada kesimpulannya, gunakan alat yang sesuai standar, lap bebas berserat, mesin penghisap debu, udara bertekanan, sikat nilon dilarang menggunakan sikat ijut. Lalu ada susun jadwal perawatan agar tidak mengganggu produksi, gunakan bahan kimia perawatan sesuai dengan spesifikasi internal dan catat semua kegiatannya. Lalu lakukan pembersihan antar batch, tentukan jumlah maksimum batch sebelum pembersihan menyeluruh, dan cegah kontaminasi silang secara konsisten. Dan catat tanggal waktu, produk, nomor batch, validasi pembersihan, dan personil pelaksana secara lengkap, akurat, dan dapat ditelusuri. Lalu semua aktivitas dilakukan dengan prosedur dan terdokumentasi untuk memastikan kepatuhan, keamanan, dan kualitas produk. Lalu kompetensi, disiplin, dan tanggung jawab setiap personil sangat penting dalam keberhasilan implementasi prosedur. Lalu di sini ada daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dari presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.